Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan buku terjemahan kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiur Rahman di Al-Mubarakfuri. Kita sampai di halaman 5. Kita baca. Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua, datang setelah itu dan bermukim di Mekah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini, Mekah, sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Disebutkan di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal kisah ini mengandung 1 kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu'. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka
Setelah itu ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Ismail, lalu bertanya kepada istrinya, padahal suaminya Ismail, dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitipkan pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum, menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.